Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ini kajian subuh, ahad subuh pertama setelah Ramadan kemarin. Dan kita pengen membukanya dengan selayang pandang buku yang kedua ya, yang saya tulis berjudul Risalah Pelebur Jin Leluhur. Sebelum saya bahas isi bukunya, sejarah kitab ini, buku ini ya, sejarah risalah ini saya tulis itu di tahun 2019, dimana waktu itu ada gangguan-gangguan yang sedang saya riset, saya teliti, yakni keterkaitan antara jimat-jimat yang disimpan oleh para klien dengan gangguan-gangguan metafisik yang mereka alami. Karena kebetulan di tahun itu pula saya masuk ke jenjang magister, dan saya di semester awal itu sudah menentukan judul tesis saya waktu itu. Kebetulan tesis saya waktu itu menulis tentang peran dakwah ruqyah syar'iyyah dalam mendidik atau membentuk akidah serta akhlak masyarakat Jawa di Banyumas. Nah, saya kerucutkan di Banyumas. Kenapa kok saya tertarik untuk membedah masalah ini? Selama saya berkecimpung di dunia ruqyah, ternyata orang-orang yang lama sekali kena gangguan jinnya, dirasuki secara terus-menerus, disakiti fisiknya, 9 dari 10 orang yang saya tangani pasti, saya katakan pasti memiliki jimat. Pasti memiliki jimat, atau paling tidak kalau dirinya yang tidak memiliki, ya orang tuanya, leluhurnya yang menyimpan jimat-jimat atau pusaka-pusaka itu. Kita katakan dengan bahasa cekelan. Cekelan. Ya, di sini di buku ini saya tulis ada 4 kriteria. Ya, ada 4 poin. Ya. Pusaka adalah sesuatu yang ditanam atau yang ditinggal di rumah, tidak dibawa kemana-mana, itu disebutnya pusaka. Referensinya juga saya tulis di sini ya. Dalam kebatinan orang-orang Jawa disebutnya pusaka itu ya sesuatu yang memang ditinggal di rumah buat apa istilahnya ya, buat pusaka, buat penjagaan. Sesuatu yang benar-benar disakralkan, dikeramatkan. Bisa berupa saka gantung, bisa berupa kepala kijang wulung ya, tengkoraknya, bisa berupa senjata-senjata tertentu ya, yang dianggap ya punya daya magis, bisa berupa tanah, itu bisa disebut pusaka juga, karena kadang-kadang dalam pembuatannya itu ada tanah yang dicampur di pondasi, di ini, di itu gitu. Kepala kambing yang ditanam itu masuknya ke ranah pusaka dalam tanda kutip kalau dalam pengertian ini. Tapi kalau cekelan, itu pusaka yang kedua cekelan itu adalah jimat, azimat. Kalau orang Arab di bahasa hadisnya disebutnya tamimah. Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan tamimah maka dia telah menyekutukan Allah. Tamimah ini bentuknya banyak. Kalau dalam bahasa Jawanya cekelan itu bentuknya banyak. Ada yang berupa rajah, wifik, polasim yang ditulis dicampur dengan beberapa asma-asma Allah, dicampur dengan bahasa-bahasa Suryani ya, Jaljalut dan seterusnya. Bahasa Suryani gimana? Innama qoli. Bukan, enggak kayak gitu. Bahasanya enggak kayak gitu ya. Nah, jadi sesuatu yang dibawa, ditaruh di dompet, ditaruh di apa ini? Dijadikan kalung, ditaruh di sela-sela sabuk ya, atau bahkan sesuatu yang ditulis
ya, ditulis pada tubuh seseorang itu masuk ke wilayah cekelan, karena sifatnya yang dibawa kemana-mana, ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat itu di bab ketiga halaman 177 saya tulis 4 poin dari kebatinan di Jawa khususnya yang membuat dimensi jin itu bisa punya akses ke alam kita, ke dimensi kita. Jadi yang dibilang pusaka, apapun bentuknya, apapun jenisnya, ya khususnya yang disakralkan ya. Kemudian cekelan itu ibaratnya kayak terminal energi yang menghubungkan antara mereka dengan dimensi kita, dimensi alam manusia. Cincin batu akik, tapi ini bukan cekelan ya, ini batu akik biasa, saya beli di temennya Ustadz Abu Iklima, orang yang sudah lama ngaji juga, jadi tauhidnya insya Allah lurus, dan saya memang suka. Jadi boleh aja pakai cincin, bukan berarti pakai cincin nggak boleh, boleh, asal cincinnya jangan dirituali kemudian diisi sesuatu. Mending yang diisi itu tahu ya, enak, tahu isi. Nah, selanjutnya selain cekelan dan pusaka itu ada pesugihan. Pesugihan. Ini dampak ilmu negatif dari ilmu-ilmu supranatural ya. Cekelan, pusaka, pesugihan butuh yang namanya tumbal, itu sudah pasti mereka butuh yang namanya tumbal. Pesugihan ini ada pesugihan yang dianggapnya tradisional, ada yang dianggapnya jalur agama. Yang jalur agama ya macam-macam ya. Saya kalau menyebutkan contohnya kok gimana gitu. Kayak misalnya pergi ziarah kemana gitu ya, kepetilasan ini, makom ini, ke tempat-tempat katanya berkumpulnya para ulama-ulama zaman dulu, para wali gitu ya, di tempat ini, tempat itu, tempat ziarah ke makamnya siapa yang dianggap kalau doa di situ, tawasul di situ akan mendatangkan banyak rezeki. Nanti di situ sudah ada juru kuncinya. Saya riset langsung. Salah satunya ke suatu gunung, anggap saja namanya Gunung Myoboku, dan di gunung itu ada juru kuncinya. Dan saya sempat ngerukyah tempat pesugihannya juga. Tapi yang namanya buat ritual-ritual kesirikan udah dirukyah ya setannya balik lagi. Ya, karena kalau udah dirukyah ya harus dijaga. Kalau dirukyah mungkin saat itu dia pergi, mereka setan-setannya pergi, setelah kita pulang ya balik lagi karena buat ritual-ritual kemusyrikan. Dan di tempat itu kami melihat dengan 2 mata kepala kami sendiri, sepasang mata kami sendiri, bahwa di setiap warung-warung yang menuju ke tempat ritual itu sudah siap wanita-wanita untuk menjajakan dirinya dalam rangka ritual magis untuk melakukan pesugihan. Demi Allah kami melihat dan sempat kami rekam juga, tapi nggak kita publish. Ya, dan memang ritual-ritual setan itu pasti menjerumuskan orang untuk terjebak ke dalam jurang kemaksiatan dan jurang kesyirikan. Mana mungkin setan menyuruh manusia untuk bertauhid kepada Allah? Paling enggak mereka manusia disuruh ibadah, banyakin ibadah ya, tapi tanpa ilmu. Karena setan enggak takut sama orang ahli ibadah. Mereka lebih takut dan lebih susah untuk mengganggu orang-orang yang berilmu. Ada sebuah hadis di riwayatnya Ibnu Majah, faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang faqih, orang yang berilmu itu lebih susah untuk diganggu oleh setan
daripada 1000 orang ahli ibadah. Makanya jangan heran kalau khodam-khodam itu nyuruhnya, ayo bangun tahajud, tahajud. Oh, biar seakan-akan jinnya ini jin muslim yang soleh. Kemudian nanti manusianya terjebak pada kepercayaan yang batil. Itu namanya talbis, kamuflase. Kamuflasenya para setan untuk seakan-akan dipercayai ya, supaya mendapatkan kepercayaan dari manusia. Oh, khodamku ini khodam baik. Buktinya selalu nyuruh aku untuk beribadah. Setiap malam aku dibangun disuruh tahajud. Orang-orang awam yang kurang ilmu, kurang pondasi tauhidnya pasti akan mengatakan demikian. Nah, ini khodamnya khodam baik, nyuruh aku kepada kebaikan. Tapi nanti biasanya lama-lama akan ada talbis-talbis yang lembut sekali mereka susupi. Akan disusupkan sama dia. Ada suatu peristiwa besok yang akan terjadi dibisiki, sehingga dia punya kemampuan kayak ramalan-ramalan kayak gitu. Kemudian dia anggap itu sebagai karomah, padahal itu SIJ, sistem informasi jin. Ya, bukan karomah sama sekali. Khawatirnya banyak soalnya yang kejebak ke ranah situ. Maka saya pernah bikin tulisan ya, sebelum saya lanjutin. Saya pernah bikin tulisan di Facebook dan di Instagram itu. Dunia jin, dunia metafisik itu dunia yang penuh tipuan, samar sekali. Kalau kita tidak mawas diri, kita bisa kejebak. Ngomong gitu emang pernah ngerasain lah. 10 tahun saya dampingi istri saya ngerasain. Sampai masuk ke dimensi mereka juga saya pernah ngerasakan. Jadi saya bukan asbun kalau dibilang aku ustaz yang gak pernah ngeliat. Atas izin Allah dulu pernah. Bukan sekedar ngeliat, masuk sealam-alamnya. Tapi saya gak menganggap itu sebuah kelebihan. Justru itu gangguan. Itu ujian ketika saya menangani, mengawal ya, ketika istri saya itu lagi gangguannya parah-parahnya itu ya, qadarullah tahun 2019 itu juga lagi parah-parahnya gangguannya. Itu saya diberikan beberapa pengalaman, sedikit pengalaman-pengalaman oleh Allah, yang kalau saya kepengen untuk mengembalikan pengalaman itu sekarang dengan kasus yang berbeda, saya nggak bisa. Misalnya saya empati sekali, ada orang datang dari jauh, kok ternyata gangguannya mirip-mirip. Ya Allah, aku kepengen biar ngelihat jinnya, ya nggak bisa. Atau biar aku bisa nembus ke dimensi mereka, ya kalau Allah nggak izinkan nggak bisa. Karena itu kejadian tanpa saya program, tanpa saya inginkan, tanpa saya rencanakan. Tanpa saya rencanakan, nggak ada kehendak sama sekali. Habis itu ya udah berjalan normal seperti biasa. Alhamdulillah nggak ada efek ke fisik saya, ke jiwa saya. Alhamdulillah nggak ada efek apapun itu. Ya normal seperti biasa. Ya sekali lagi itu bisa dibilang ilham, bisa dibilang ma'unah dari Allah, yang kalau saya berkehendak dan merencanakan hal itu sekali lagi, belum tentu itu bisa, dan seringnya nggak akan bisa. Ya. Makanya kalau ada orang indigo kok setiap waktu bisa melihat, itu agak rancu bagi saya ya. Karena buat ngelihat itu ya, kalau misal orang biasa aja itu pasti energinya akan terkuras habis. Selain itu, yang dilihat itu belum tentu wujud asli, karena mereka sering banget menyamar. Wujud mereka itu susah untuk digambarkan secara aslinya itu. Sehingga kadang-kadang yang dilihat ya wujud mainstream, pocong ya, kuntilanak ya, gendruwo ya, gitu-gitu aja kan paling. Nggak ada yang lihat kayak wujudnya lendir kayak ingus gitu, yang kayak gelembung-gelembung yang pecah kemudian menjadi padu, kemudian mewujud pada suatu wujud tertentu yang dipersepsikan oleh akal manusia. Ya nggak ngelihat yang gimana wujud mereka itu
perwujudan campuran beberapa hewan yang nggak masuk akal, susah untuk kita gambarkan itu wujud apa karena kita nggak pernah melihat di alam kita. Itu makanya kenapa Imam Syafi'i mengatakan siapa yang melihat jin ditolak persaksiannya, karena memang satu orang yang melihat ya itu akan susah buat menggambarkan. Dan ketika Imam Syafi'i berfatwa demikian, itu bukan berarti mereka itu nggak bisa dilihat sama sekali. Ada momen-momen tertentu memang manusia bisa melihat mereka. Contoh ketika di alam mimpi. Bisa saja semua manusia tanpa terkecuali kemungkinan bisa melihat wujud mereka saat di alam mimpi. Kedua, saat manusia itu disihir atau memang diganggu mereka, itu bisa kelihatan karena mereka menampakkan diri. Ketiga, ketika mereka memadatkan dirinya, dipadetin ya menjadi wujudnya ya kayak wujud fisik kita ini kan padat, nggak transparan kan. Ada yang transparan kayak ubur-ubur, nggak ada. Semuanya padat. Pigmen kulitnya kita bisa lihat, bentuk hidungnya bisa kita lihat, bentuk mata bisa kita lihat, itu wujud padat. Wujud kathif namanya, kathif pakai ta, kathif. Kalau mereka latif, latif itu artinya halus, kayak angin kan. Nah, bisa kita rasakan angin? Wujudnya bisa kita lihat? Nggak bisa. Itu seperti itu. Makanya dimensi mereka itu dimensi yang penuh tipuan. Nah, kembali lagi ke soal pesugihan ini. Ya, mereka khodam-khodam ya, yang katanya nyuruhnya kepada ibadah. Ada nggak khodam yang nyuruh ayo ngaji tauhid sana ke ustadz sana, ke ustadz ini ustadz itu? Mana ada? Nggak ada mereka yang suruh ngaji. Karena apa? Karena kalau manusianya pintar ya mereka susah goda, makanya disuruh apa? Talbisnya tuh ibadah. Nggak ada yang disuruh belajar tauhid, belajar tafsir, belajar ilmu hadis. Nggak ada. Khodam-khodam, apalagi indang-indang efek gitu ya, atau yang dicari untuk ilmu-ilmu kesaktian ya, mereka paling disuruh nyuruhnya itu puasa 40 hari, nah, puasa mutih, tapa, zikir, ini itu. Bukan zikirnya yang salah, bukan puasanya yang salah. Mereka itu mengemas kebatilan dengan amalan-amalan ketaatan. Jempolan kalau ada khodam, yo ngaji kitab tauhid, nggak ada. Karena manusianya pintar akan lebih mawas diri. Ngaji fikih ke kiai ini, kiai itu nggak ada. Manusianya pintar fikih, susah buat menyelipkan rasa was-was di dalam batinnya. Yuk belajar ilmu jiwa, ilmu tazkiyatun nafas, atau bahasa lainnya tasawuf. Manusia pandai dan punya ilmu tentang ilmu jiwa, ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafas, mereka susah untuk menggoda hatinya. Makanya disuruhnya apa? Ibadah. Ini talbisnya para khodam-khodam itu. Nah, kalau dalam ranah pesugihan mereka ya karena mereka intinya buat nagih utang gitu ya, debt collector. Debt collectornya bangsa jin. Berarti kan manusia yang ngutang ke mereka. Ya, mereka akan nagih. Yo ini kamu udah dapat pinjaman. Sekarang apa jaminannya? Kadang-kadang yang diserang anak yang paling dia cintai, istrinya atau suaminya. Kalau pasangan jarang ya, biasanya itu ke anak-anak. Karena kan kasih sayang seseorang itu lebih mengerucut tuh pada darah dagingnya, pada anak-anaknya, bukan ke pasangannya. Jadi seringnya yang diganggu setan itu ke anak-anak. Dan sesuai apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Bersekutulah dengan mereka itu pada harta-hartanya dan anak-anaknya. Enggak ada wasyarikhum fil amwali wal azwaj wal aulad, enggak ada azwaj, enggak ada pasangan. Tapi aulad, makanya yang sering diganggu adalah anak-anaknya. Kesurupan terus-menerus, dibikin naudzubillah gila, depresi.
dibikin sakit-sakitan, dan seterusnya. Ya, efek-efeknya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah santet. 4 hal ini, santet. Kita tahu lah, kita nggak akan membahas soal apa sih definisi santet, karena ya orang Jawa secara umum mengenal istilah sihir ya dengan istilah apa? Santet. Orang Jawa menyebut sihir ya pasti santet. Karena sihir dari bahasa Arab. Ya, as-sihru itu bahasa Arab. Di Jawa santet. Itu Jawa Timur sebenarnya kalau santet. Jawa Tengah itu seringnya ngomongnya teluh. Tenung di Jawa Barat. Suwangi di Papua. Terus banyak sih, ada ilmu burung 7 di Aceh. Ya. Kemudian ada di Bugis apa namanya saya lupa itu. Saya pernah sharing sama teman saya ketika di Kairo, itu orang asli Makassar. Itu nyebut juga ada nama ilmu sihir mereka. Saya lupa namanya apa itu. Intinya ilmu sihir itu ya. Ketika orang-orang itu dulunya main ilmu sihir dengan apapun jenis ilmu tersebut, untuk tujuan apapun ilmu itu, ya seringnya akan membuat manusia-manusianya itu sengsara sendiri. Dan mereka akan nagih, kamu dah tak berikan fasilitas sihir, aman ditimbal baliknya. Ya, biasanya ke anak-anaknya. Atau menggadaikan salah satu organ dalamnya. Sehingga para pelaku sihir itu ketika di masa tuanya, kebanyakan dari mereka itu ya ada yang kena gagal ginjal, kena batu empedu, livernya kena, ya karena jarang tidur sih. Ya, pelaku-pelaku sihir itu kan jarang banget tidur, ritualnya malam, paginya puasa. Oh, coba kalau itu dilakukan untuk ketaatan pada Allah, ya, dapat surga. Udah menyusahkan diri sendiri, dapatnya neraka lagi. Na'udzubillah min dzalik. Dan kalau misalnya ifritnya tingkat tinggi, ya mereka akan minta darah. Sehingga banyak sekali orang-orang yang pernah melakukan praktek sihir yang diserang darahnya. Kalau nggak kena hipertensi ya darah rendah. Dan itu kadang-kadang nurun ketika dia nggak mau tobat, nggak benar-benar memutus ilmunya, seringnya turun ke anak cucunya. Nah, 4 hal yang saya temukan dari referensi yang saya dapati, ya, ini cocok sekali dengan kasus lapangan yang saya temui, ya. Bahkan pendekatannya adalah fenomenologis empiris. Ya, jadi pakai pengalaman-pengalaman dari para klien yang ada di Yayasan Arsada Yadaka. Kami kumpulkan dari beberapa orang-orang yang udah bolak-balik bahkan sampai 3 kali lebih masih kena ganggu. Ternyata yang jadi masalah utamanya masih ada jimat yang tersimpan. Ini tadi referensinya dari mana? Saya ambil dari buku Mistik Kejawen karya Petir Abimanyu, halaman 68. Ya, yang saya tulis di buku Risalah ini. Nggak usah jauh-jauh, bude saya sendiri, sepupunya ibu saya. Waktu Lebaran tahun 2012 itu beliau hari Seninnya itu harusnya operasi. Beliau itu seorang guru, karena saat itu tiba-tiba kena penyakit mendadak, 2 jarinya itu nggak bisa genggam, kapur, jatuh kayak orang kena stroke gitu. Tapi beliau itu lemas, tangan susah digerakkan, kena angin ke kulit itu rasanya sakitnya luar biasa, dan memang hampir dioperasi. Qadarullah saat itu ada kumpulan di rumah tante saya di Wetan ini. Tante Lina, hadir nggak tante?
Waktu itu ada kumpulan di situ, nasi bude ini curhat ke ibu. Saya dipanggil, katanya ada sakit ini dan itu. Nah, karena waktu itu lagi selesai dari pengabdian di kantor, lagi semangatnya, ini langsung saya rukyah. Yuk bude, kita rukyah. Berdiri. Nah, saya rukyah, baru dipegang mustokonya, kepalanya. Tiba-tiba jatuh, gluk, langsung mendesis kayak ular. Siapa kamu? Wah, biasa kan. Kalau dulu saya sering nanya-nanya, siapa kamu? Bukan urusanmu. Katanya. Akhirnya di Rukyah karena waktu itu lagi kumpulan keluarga besar, nggak kondusif. Akhirnya saya sudahi. Beliau sempat muntah-muntah juga, tapi saya yakin saat itu belum keluar. Akhirnya saya janjian di hari yang lain. Beliau nggak jadi operasi. Kemudian saya rukyah di rumah bapak ini di sini. Saya tanya-tanya, ada nggak Pak De pusaka yang kesimpan, jimat yang simpan? Oh ada. Saya dititipi keris sama Mbah. Kerisnya disimpan, nggak diapa-apain. Saya kan pecinta keris ya. Saya ini pecinta keris, tapi saya ketika ngelihat kerisnya saya nggak senang karena jelek. Bukan keris asli gitu loh, bukan keris yang ada kualitas. Waktu saya sharing sama Ustadz Salim, sama Mas Unggul Sudrajat, ternyata keris-keris yang dijadikan jimatan itu ya keris-keris koden yang kualitas besinya itu buruk. Waktu itu saya lihat ini kayak kuningan, dari bahan apa? Keris itu dari bahan apa? Kuningan, jadi bukan dari besi. Nah ya udah, ini kan bukan keris ya, jadi langsung Pak De saya malah langsung nyacak gitu, dicacak di tekak-tekuk itu sampai nggak berbentuk, dan habis pusaka itu dihilangkan, bude saya sembuh total. Sampai sekarang bisa nyetir motor sendiri, jangankan nyetir motor ya, buat nyapu, buat megang kapur aja sebelumnya nggak bisa. Jadi dulu tuh jinnya ngakunya namanya Nini Sentana, tapi saya nggak peduli namanya siapa, emang apa urusannya. Tapi ya buat intermezzo ya, buat bumbu-bumbu dalam rukyah kadang-kadang ya, buat menghilangkan kepenatan saya ajak bicara. Ngakunya namanya Nini Sentana, memang ganggu sekali. Tapi alhamdulillah ketika sumber sirikannya itu hilang, ya bekas-bekas ritualnya itu hilang, beliau sembuh total. Sampai sekarang sehat walafiat. Setelah benda itu dihancurkan, beliau langsung bergas, sehat kembali. Dan banyak cerita-cerita yang berkaitan dengan yang semacam ini. Kalau misal jimat sudah dihancurkan, kok masih kesurupan terus? Nah ini bahan disertasi saya ini. Ya, rata-rata orang punya jimat pasti punya kendala dalam masalah psikologisnya, masalah psikisnya. Dia insecure, nggak pede. Kenapa bisa insecure? Pasti pernah mengalami yang namanya pengabaian, disia-siain orang, nggak pernah dapat sanjungan, nggak pernah dapat apresiasi sama orang tuanya, quality time sama orang tuanya nggak dia dapatkan dari kecil. Teman-temannya menjauhinya, akhirnya pakai jimat. Biar apa? Biar mendapatkan pengaruh. Ini kita bahasnya dari sisi psikologis, bukan dari sisi metafisiknya. Nah di jenjang S3 ini yang insya Allah saya fokusnya bahasnya soal ini. Maka saya katakan 9 dari 10 pasien yang parah gangguannya pasti pernah memiliki jimat. Entah itu kalau nggak dari leluhurnya, ya dia sendiri yang punya. Maka kemarin saya bikin postingan kan, ajakan untuk menggeledah rumah. Khawatir di rumah itu memang ada sesuatu yang dipasangi. Dulu di rumah neneknya istri ya, ternyata ada pasangan-pasangan itu pusaka ya, karena dia
tempelnya di rumah. Dan selama sekian tahun saya jangan benar-benar kayak ketutup matanya, nggak bisa ngelihat itu. Mungkin karena di sela-sela ya, dan nggak terlalu jeli untuk melihatnya. Ternyata ketika difokuskan setelah nenek meninggal baru kelihatan, oh ini raja-raja. Tilasmun. Jadi saya ambilin semuanya, kemudian saya bakar, udah beres. Ya, hilang permasalahan atas izin Allah. Jadi yuk, ada nggak yang pernah diberikan cekelan-cekelan di sini, Bapak Ibu? Kan kadang kan sebelum datang ke Ruqyah Syariah pasti perjalanannya udah panjang nih. Kejebak ke uskun, ustadz dukun, ke kikun, kiai dukun, ya, kejebak di paranormal berbaju agamis. Nah, biasanya mereka akan memberikan itu jimat-jimat itu. Ada yang pernah dapat? Ada. Kalau ada kita bedah. Barangkali ada, kalau nggak ada ya sudah. Ya, biasanya kalau kayak gini, Mas pernah? Enggak sih, cuma bahasa itu ketua di PNP. Oh, dari mana, Mas? Oh, Cilacap ya? Ada juga. Oh, di bawah, boleh lihat. Coba saya izin lihat ya, Pak. Sekalian dibinasakan jimatnya. Apa ini? Ini potongan kayu yang dipaku ya. Buat apa dulu? Itu kan saya saudara dari 2020 sudah di musibah. Proyek gitu kan. Tertipu yang nilainya 1,5 ke atas lah. Suatu ketika memang ada sering rasa di rumah itu ada gangguan saya jadi sini. Ada rasa gangguan. Ya, saya pernah datang ke seseorang tujuannya ingin membantu saya. Biar kepantau dari orang tersebut, saya dikasih barang tersebut suruh ditanam di halaman rumah. Oh, ada yang ditanam. Tadinya ditanam. Oh, ini ditanam. Tadinya ditanam. Kayu apa nih? Bismillah. Kali ini buat apa dipaku, Pak? Saya jadi kaget nanti ada memang gangguannya ke keluarga saya, nanti mantonya nitip barang di sini jadinya mudah seperti Oh, CCTV. kayak CCTV gitu ya. Jadi suatu ketika La ilaha illallah. Iya. saya datang lagi ke orang lain lagi. Lalu. Ya, terus Menyampaikan tahu ada barang tersebut di halaman rumah saya. Jadi orang tersebut juga, Mas, jenengan ada barang yang ditanam di depan. Tolong itu diambil di larung saja di sungai seperti itu. Tapi beliau titipin barang lain lagi, Ustaz. oh, ada lagi. Tapi tak cari belum ketemu, Ustaz. Ngasihnya itu jarum pentul warna merah suruh ditanam di depan, tapi ini dilarung di sungai. Ya, Buat apa itu? Yang dilarung. katanya ini sirik katanya gitu kan. Suatu ketika itu saya larung, saya ingatnya sudah tak larung di sungai gitu. Tapi tahu-tahu masuk di salah satu tas saya di rumah. Balik lagi. Iya, saya jadi kaget. Wah. Menarik. Kayaknya harus masuk podcast, Pak. Dalamnya Pendi. Kaliori, Pak. Oh, Kaliori. Deket ya. Ini kita paku aja, kita palu aja ya. Kita hancurin ya. Ini layan fawalayatur, enggak beri manfaat sedikit pun, tidak akan memberikan madarat sedikit pun, dan ini ya benda-benda yang bisa jadi sarana syirik. Karena kita gantungkan keselamatan sama benda ini, apa ini paku sama kayu. Nanti saya berikan doa-doa insyaallah. Tapi Bapak sudah sembuh, sudah nggak ada gangguan di rumah. Kalau dari beberapa teman yang datang ke rumah, saya kan melihat sebenarnya untuk salah satu ikhtiar saya bangkit lah menjual rumah. Tapi beberapa kali ada calon pembeli sudah pernah ada yang jadiin itu istilah sepakat nggak sampai 2 minggu membatalkan, katanya melihat di rumah saya itu
seperti kebun hutan dan ada Istana. Maaf. Boleh kita tinjau. Kalau berkenan malah saya terima kasih sekali Ustaz. Di Kaliorinya ya Pak ya. Kaliori mana tuh? Utara Bali Desa. Pak Didik tahu ya Pak? Barat. Iya, oke nanti kita coba cek. Mas Danang mana Mas Danang? Nggak hadir. Oh, mana libur sih? Pak Bu nanti ini tolong di Palu Pak. Ayo Mujahidin. Jadi pas lihat berangkat ke sini rasanya seperti naik ban gempes Ustaz. Yes. Jadi rasanya ini kata tadinya begitu dulu taruh masuknya itu di tas dulu yang pernah saya pakai tapi nggak saya mau nyari nota-nota pekerjaan. Tahu-tahu barang tersebut kan masuk di tas yang dulu saya gunakan waktu saya dapat dikasih ini. Dan tadi tak masukin tas saya mau ke sini rasanya naik itu seperti kayak naik ban gempes. Oglok-oglok. Apa karena masih pagi? Tadi ya. Nggak apa-apa Pak, jangan tersugesti. Nanti malah setannya masuk melalui celah itu, was-was itu. Nggak apa-apa, bismillah, kita ruqyah. Ya apapun itu, dibacain apapun itu, mantra-mantra sihir, walaupun ada efeknya, tapi efeknya demi Allah sangat-sangat lemah ketika berhadapan dengan ayat-ayat Allah yang agung. Ya, jadi itu yang harus dijadikan pegangan. Kita percaya memang sihir ada efeknya, tapi efeknya insya Allah lebih efeknya akan lemah ketika kita bertauhid kepada Allah. Ya, ada syaratnya. Memang efek sihir lemah saat orangnya bertauhid, bukan hanya asal nantang-nantang saja. Tapi nggak ada doa perlindungan, ya malah jatuhnya dia sudah kejebak pada talbis setan yang lainnya. Boleh nantang dengan mengajarkan doa-doa supaya umat itu kembali ya untuk meminta perlindungan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Seperti itu Pak. Jadi ini nanti kita anjurkan ikhlas ya. Kita anjurkan Palu bakar. Injak-injak. Hinakan benda-benda yang dibuat sarana syirikan itu. Nah, kalau Mas apa tadi? Samun geng nanti lagi sharing lagi Pak. Terima kasih sharingnya Masya Allah. Moga-moga nanti rumahnya cepat laku dan bisa kembali bangkit usahanya. Amin Allahumma. Mas bawa juga? Oh nggak bawa. Tapi apa jimatnya yang punya adek? Kalau jimatnya sih nggak tahu. Kalau sekarang sih kan Ada mic lagi nggak Mas Eda? Ini. Bisa. Jadi dulu pas saya itu ketua PDIP gitu ya. Waktu masih sugeng semua itu sering ngobrol. Kemudian bapakku itu meninggal, sekarang tinggal putri. Nah, putri ini alhamdulillah sih udah gak ada tanggapan PDIP lagi ya, karena gak ada ketuanya udah sih. Tapi masih suka nyajini gitu, suka nyajini. Terus alhamdulillah juga di akhir tahun ini lah ya. Itu udah mau sholat. Alhamdulillah. Tapi masih nyajini ya. Nyajeni apa? Nyajini kalau Di tahu nyajeni batu kah apa pohon apa? enggak kayak nyambil makanan gitu loh di Kamar? ruangan. Oke. Sajen. Gitu sih. Saya khawatirnya sih nanti mungkin ketika bahas sudah set belum gitu. Nanti efek sini itu baru kelihatan itu karena nggak ada yang sini lagi. Ya belum serang diri gue. Nah kemudian ini saya ini mungkin pertanda dari awal ya, karena dari cucu-cucunya Mbak itu semua itu bisa dengan mudah kesenian tari itu bisa mudah, kecuali saya itu nggak bisa kalau suruh nari. Kemudian alhamdulillah saya juga diberi kesempatan mondok dulu ya. Di mana? Di Asalam Solo. Oh, Masya Allah. Dan alhamdulillah selesai juga hafalannya gitu. Nah itu mungkin saya melihatnya sih mungkin pertanda dari Allah. Oh ini dakwahmu di situ.
Iya, dengan 30 juznya Mas tuh ya tinggal harus dakwahkan itu ke keluarga. Nah, Tapi nggak bisa narik. nggak bisa. Nggak apa-apa, yang penting hafalannya lancar. Maksudnya gimana ya? Kita diajari Ustaz nanti kalau saya merilis jenis mobil Ya, ini nanti akan kita bahas. Bukan hanya pekan ini, insya Allah pekan depan juga akan kita lanjut. Ini hanya untuk mukadimah dulu ya. Kenapa saya menulis buku ini? Ya diantaranya karena keprihatinan terhadap krisisnya akidah umat. Jangan dikatakan umat sudah paham tauhid. Ya alhamdulillah mereka memang sudah berada di dalam naungan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi untuk konsekuensi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, banyak masyarakat awam yang belum paham. Banyak. Itu buktinya masih sesaji, ya kan? Masih menyimpan jimat-jimat, masih mempercayai arwah-arwah leluhur itu akan datang. Kalau non muslim ya silahkan, itu kepercayaan mereka. Tapi kita Islam kok mempercayai roh leluhur datang buat membantu. Ini bagaimana konsepnya? Ya ini yang memang harus kita dakwahkan, kita gaungkan secara terus menerus. Perkara-perkara rumus-rumus sihir banyak yang masih belum memahami. Ketika kita edukasi ngamuk itu memang PR kita masih sangat banyak untuk mengentaskan umat dari kesyirikan yang nyata, yang jelas maupun yang tersamar. Oke, terima kasih sharingnya. Itu bagus sekali ya. Dari seorang cucu penimbul efek penimbul ya. Kemudian jadi hafal Quran 30 juz, masya Allah. Semoga ini jadi ladang dakwahnya antum ya. Karena dakwah tauhid yang pertama kali harus kita gencarkan ya ke keluarga sendiri dulu, baru habis itu ke masyarakat sekitar. Ya, moga-moga nanti nenek diberikan taufik oleh Allah, berikan hidayah sehingga meninggalkan kebiasaan lamanya. Ya, itu tadi yang saya sampaikan selama belum 1 jam ya, 45 menit mungkin ya. Seenggaknya Bapak Ibu sudah ada gambaran bahwa efek jimat itu memang nyata. Sebenarnya bukan jimatnya yang hebat, tapi Allah mencabut keberkahan dari hidup orang-orang yang menyekutukannya dengan sesuatu apapun itu bentuknya. Termasuk diantaranya jimat-jimat. Apalagi kalau sampai tahapan nyembelih hewan, itu sudah syirik besar. Jimat masih syirik kecil, tapi kalau sampai nyembelih hewan dalam rangka berdamai dengan setan, meminta keselamatan kepada ruh-ruh tertentu, kemudian kepalanya ditanam di pondasi, itu sudah wal'iyadzubillah tobat nasuha itu. Makanya ini saya katakan ini sangat penting untuk kita edukasikan ke masyarakat. Apa kata Allah di Quran? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Ya, bizulmin di sini, zulmun di situ maksudnya adalah kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka jaminan keamanan dan mereka akan mendapatkan hidayah. Ada istilah mafhum mukhalafah. Ya, mafhum mukhalafah, mengerti dengan kebalikannya. Ketika Allah mengatakan bahwa iman yang tidak dicampur dengan syirik akan menimbulkan aman dan juga hidayah, kalau misal ada kesyirikannya, mafhumnya berarti amannya hilang, hidayahnya pun hilang. Sehingga teror-teror setan akan terus-menerus membelenggu penghuni rumah itu, walaupun tidak mengikuti ritual tersebut, tapi efek-efek tersebut akan dirasakan oleh orang lain. Efeknya, energi negatifnya. Bukankah orang toksik itu walaupun kita tidak mengikuti
bagaimana inner child-nya dia, bagaimana luka batinnya dia. Tapi orang toksik, orang-orang NPD itu ya membikin aura orang-orang di sekitarnya juga ikutan kena imbasnya, walaupun orang-orang yang di sekitarnya itu tidak mengalami luka batin yang sama seperti yang dialami oleh orang tersebut. Bisa dipahami? Ya, jadi analoginya seperti itulah. Ada orang temperamen nih, marah-marah mulu kerjaannya. Akhirnya orang-orang di sekitarnya walaupun nggak dimarahi secara langsung, walaupun tidak mengalami kejadian yang membuat orang tersebut temperamen, ya tetap kena imbasnya, sama dengan pelaku kesyirikan, sehingga jin itu akan ganggu ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka putuskan caranya gimana, pekan depan insya Allah akan kita bahas sedikit demi sedikit sampai benar-benar Bapak Ibu itu memahami tentang konsep gangguan-gangguan jin secara turun temurun. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau bertanya dan mau sharing. Ada yang mau bertanya? Enggak ada, kita tutup. Kita mau lari pagi. Mana? Bawa celana ya Mas? Belum ya? Besok ya, nggak apa-apa lah. Yang bawa aja. Sarung ini nggak apa-apa ya. Susah. Monggo yang mau nanya boleh. Mau sharing? Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akui di sini sebenarnya dari tauhid bahwa dulu ketika ketidakpahaman dan ketidaktahuan saya pernah ikut inilah apa namanya kegiatan bela diri gitu ya, tapi ada pengisian gitu ya katanya. Dan kemudian saya melihat aksi-aksi mereka itu dengan katanya tenaga dalam sehingga bisa dipukul gempa gitu ya. Dan saya masih lupa ingat, saya pernah diisi atau tidak saya nggak tahu. Tapi saat itu juga saya nggak pernah ngamalin gitu, jadi nggak tahu apa saya punya nomor atau tidak gitu. Pokoknya intinya saya pernah ikut kegiatan itu yang 3-4 kali yang saya lupa. Habis itu males gitu ya, karena kegiatannya di malam gitu, malam menurut saya nggak biasa gitu ya. Habis itu nggak pernah ngamalin gitu ya, artinya kegiatan pencak silatnya itu ya males itu lah nggak pernah. Apakah itu masih ada di dalam tubuh atau tidak gitu ya? Saya waktu itu ya intinya hanya ikutan gitu 3-4 kali udah males, nggak senang gitu, nggak senang mengikuti gitu aja Ustaz. Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya bagus ya. Bapak pernah ikut bela diri yang pakai isian gitu ya? Isinya apa nih? Kecambah? Si wortel. Kalau pertanyaan mendasarnya ada, apakah jin itu masih ada di dalam tubuh atau tidak? Itu sebenarnya nanti bisa Bapak perhatikan di keseharian. Contohnya ketika sholat sering lupa rakaat sholat atau enggak, itu. Kedua, sering lupa bacaan sholat atau enggak. Ini penting karena setan yang masih ada di dalam tubuh pasti akan mengganggu fokus ibadah. Nah, ibadah yang utama yang diwajibkan atas kita semua kan sholat. Ya, jadi kita bisa melihat dari sholatnya terlebih dahulu. Bagaimana kondisi kita saat sholat itu dulu. Lupa rakaat, lupa bacaan atau tidak, bisa khusyuk atau tidak, dan seterusnya. Kalau dari sholat ini aman, insya Allah aman. Insya Allah sudah tidak ada, paling enggak melemah selemah-lemahnya. Ketiga, lihat kondisi saat ibadah, apakah ada gangguan secara fisik atau tidak, baik gangguan yang berat, sedang maupun yang ringan. Gangguan berat contohnya ketika mau ibadah apapun itu, baik itu mau zikir pagi petang, baca Quran,
mau sedekah, mau sholat, tiba-tiba kepala langsung pusing sampai nggak bisa bangun, itu berarti tahapannya gangguan berat. Lagi mau zikir mulutnya kekunci, nah itu sudah berat tuh. Tapi kalau misalnya yang ya sedang-sedang aja lah, itu atau yang ringan, sedang ke ringan, pas lagi mau sholat Allahu Akbar tiba-tiba perut gemelutuk, terasa penuh angin dan kepengen ngentut. Nah, itu aneh. Kenapa kalau lagi ciblon, misalnya lagi berkena air, selain buat ibadah perut aman-aman saja, ketika wudhu buat sholat kok selalunya perutnya penuh angin? Ini kan berarti tanda ada yang nggak beres di dalam tubuh. Masa ya kalau bukan buat ibadah aman-aman aja, buat ibadah perutnya penuh angin, pengen ngentut. Nah ini juga menjadi salah satu indikasi ada atau tidaknya jin itu. Kemudian lihat ya, apalagi kalau saya saya biasanya menilai itu dari segi ibadah, karena setan yang nempel pasti akan bikin berat orang untuk beribadah. Itu yang perlu dikoreksi. Nah, selama ini ada gangguan-gangguan itu nggak ada. Berarti insya Allah nggak masuk jinnya. Atau jangan-jangan memang perguruan bela dirinya itu hanya sebagai permainan ini loh, sugesti gitu. Kalau misal nggak tersuges ya nggak akan mental, nonjok aja pasti kena. Kalau misal tersugesti ya akan mental kayak gitu, kayak ada energi tertentu yang mementalkan orang tersebut. Bisa jadi pakai permainan itu. Kalau yang pakai jin beneran ya ada juga, dan itu pasti akan menimbulkan efek-efek tertentu. Kayak contoh Mas Untung ya Mas. Mas Untung pernah kan Mas? Iya. Beliau nggak tersugesti, tapi ketika nyerang gurunya langsung kena efek. Gitu ya? Ya langsung kena efek. Jadi jinnya benar-benar masuk, ganggu sampai ngeblank. Tapi sekarang sudah sembuh total, udah jadi takmir masjid, muadzin peta hidup. Udah beres. Itu beliau orang logis, nggak percaya yang kayak gitu-gituan. Dari ketika latihan bela diri, pas dijajal, ya ternyata benar-benar masuk jinnya. Memang pakai jin. Gitu ya, berarti aman insyaallah. Tinggal rutinin zikir pagi petang, kemudian dengan banyak ibadah, kemudian mempertebal kualitas tauhid, itu akan menimbulkan benteng pertahanan gaib yang nggak akan bisa ditembus oleh apapun insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain monggo silakan. Ini baru pembahasan dasar, insyaallah pekan depan kita lanjut lagi. Pekan depan saya ke Jogja, acara sama Dokter Sagiran 2 hari, jadi pekan depan libur. Ada acara terapi sekaligus bimbingan disertasi sama Dokter Sagiran, jadi saya izin pekan depan libur ya. Pekan depannya lagi baru ada insyaallah. Monggo yang mau sharing tanya. Habis ini kita nggak ada sharing ya, nggak ada pertanyaan setelah kajian. Jadi kalau mau tanya ya pas kajian. Ada mana? Ada yang ngomong saya tapi saya nggak lihat. Apa Jin? Nggak ada ibu? Oke, Pak Didik, Kiai Didik. Dari Bapak tadi nyambung itu, mungkin kalau Bapak mungkin tidak pernah merasa isi ya. Kalau saya dulu pernah, mungkin baru saya juga selama itu puasa gitu. Masya Allah. Shooting dulu. Waktu itu saya masih sekolah gitu ya. Kemudian ikut bela diri yang di Soekarno memang usahanya kan kalau nggak salah di Soekarno itu ikut dikasih, tetapi saat itu yang ikut Isan itu ikutnya di luar, ikut ya diajak teman gitu. Di sini tuh
saya ingatnya itu di sini dikasih pecahan telur tengah di sini, dan sampai sekarang kadang masih ada yang terasa berjalan di tembok sini kan. Dari dulu kan sudah diajari bagaimana rukyah mandiri, sudah saya laksanakan. Ya kadang hilang sama sekali memang, sama sekali nggak terasa. Tapi kadang mungkin kalau lagi futur memang ya kadang akhirnya ada rasa lagi di sini, rasanya itu kayak ada yang bergerak di untuk seperti itu. Kalau masalah ibadah sih memang insya Allah sih kalau sampai lupa rohani sih insya Allah tidak, tetapi kadang jadi ingat sesuatu yang mungkin apa ya misalkan ada kunci misalkan ya, kontrak apa kunci itu yang waktu masih sadar itu nggak ingat, tapi di saat mungkin lagi sholat itu jadi ingat. Seperti itu mungkin karena masih terasa seperti itu. Yang saya tanyakan itu bagaimana untuk menghilangkannya seperti itu. Terima kasih. Dulu pecah telurnya itu dari cangkangnya nggih Pak? Cangkang terus digosok-gosok. Iya, digosok-gosokkan sini terus dikasih parfum gitu. Kalau efeknya itu kerasa cuma gerakan apa disertai efek dingin kayak mentol? Yang jelas itu cuma gerakan kayak orang apa kebutan masalah sekali kebutan sini, tapi keras banget gitu. Di sini ya? Iya di tembok. Nah ini untuk ikhtiarnya kan dulu pakai parfum. Pakai parfum yang semisal cari tanah. Kayak itu bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa saqimuna biidni rabbina. Ditempelkan tanah di rumah yang di halaman itu Pak. Kemudian ditaruh di sini, kemudian baca Al-Isra ayat 80 sampai 82. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Sambil maos Quran enggak masa pakai mushaf. Makanya ketika wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq itu kita minta sama Allah, ya Allah aku minta supaya efek itu ritual ini tolong dikeluarkan dengan cara keluar terbaik dari sisi Engkau. Kemudian di ayat 81-nya kan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Itu nanti innal batila kana zahuqa, benar-benar hadirkan hati, yakinkan ini pasti lenyap. Kemudian setelah itu nanti membaca Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Jadi bahasa pengkiasan dalam disiplin pengobatan Quran itu kan mengkiaskan ayat dengan karakter masalah gitu ya. Dulu kan bumi langit itu dijadikan satu, lengket jadi satu, kemudian fafatakna dipisahkan. Nah itu bisa sambil dibacakan itu. Kemudian memang ketika futur ya pasti setiap orang saat futur itu memang rentan diselaputi oleh setan-setan. Saya katakan diselaputi bukan dirasuki. Sehingga efek-efek lama bisa timbul. Misal dulunya pernah ikut kanuragan, yaitu bisa timbul lagi. Celah-celah yang tadinya sudah tertutup bisa kebuka lagi. Dan memang seperti itulah apa yang Allah firmankan di surat Al-Hijr. Di juz 14 ada di dalam dua surat. Di juz 15 satu surat Isra tentang penegasan Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Di antaranya itu, kamu tuh nggak punya kuasa sedikit pun atas hamba-hambaku kecuali yang
lagi mengikutimu dari golongan ya ghawin itu kan artinya Pak yang sesat, tapi kan bukan berarti saat futur kita sesat. Tapi ketersesatan ini ya ibaratnya kebodohan. Semua orang mengalami fase futur atau kebodohan itu ya, saya ya semua orang, karena al-iman yazid wa yanqus. Tapi kan futur nggak terus-terusan, bedanya itu ya. Insya Allah kita yang beriman, yang bertakwa, Allah berikan ketakwaan pada kita sehingga saat futur nggak lama-lama. Sehingga circle yang soleh ini insya Allah bisa menjadi perantaraan untuk menjaga kita dari ketersesatan dalam hati kita, apalagi saat futur. Wallahu a'lam bishawab, semoga hilang semua Pak. Itu tadi bisa ditulis dan bisa diamalkan untuk semua yang memang pernah ditanam sesuatu atau diritualis sesuatu di zaman dulunya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nggih, Bu Haryadi. Pak Haryadinya mana? Oh, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini yang mau saya tanyakan itu pengalaman saya pribadi. Kalau di tempat saya belajar itu kan ada acara untuk ziarah ke para wali. Waduh. Ya, bagaimana Pak? Dan selain ke para wali itu kalau untuk siswa itu ziarah ke makam-makam para pendiri yayasan yang sudah sedat gitu ya Ustaz. Nah itu kalau ke makam para wali itu untuk guru-guru, khusus untuk guru. Nah di sana itu di tempat-tempat wali yang kita ziarahi itu pasti ada bacaan tahlil. Nah saya sendiri juga tidak tahu itu fungsinya bacaan tahlil untuk apa. Saya itu hanya mengikuti. Tapi tujuan saya dalam batin saya ziarah ke wali-wali itu saya cuma ingin ini toh makam Raja Demak, Raja Islam pertama gitu. Terus wali misalkan Sunan Kudus, ini tuh karena saya sering membaca di YouTube, mengikuti cerita-ceritanya, jadi saya sendiri penasaran untuk melihat atau berkunjung ke makam-makam beliau, para wali, para penyebar agama Islam. Nah itu hukumnya apa Ustaz? Kalau misalkan kita itu tahlil saja Ustaz, karena memang itu disarankan untuk kita tahlil, jadi saya tetap mengikuti. Itu boleh atau tidak? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tahlil ya boleh kan, la ilaha illallah afdhaluz zikri kan. Seutama-utamanya zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, hukum ziarah itu hampir mirip seperti hukum ruqyah. Awalnya dilarang oleh Nabi, nggak boleh ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, an ziyaratil qabri, salah saja. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Aku dulu pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Tapi sekarang fazuruha ya. Fa innaha tudzakirul akhirah. Sekarang silakan kalian berziarah kubur, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Tujuan utamanya itu. Tujuan utama ziarah kubur. Ruqyah awalnya juga dilarang kan? Karena apa? Di saat pelarangan itu banyak manusia-manusia yang tauhidnya masih belum kokoh. Saat Rasulullah SAW sudah melihat bagaimana kondisi sahabat, bagaimana kondisi kaum muslimin, ketauhidannya sudah paham, beliau bolehkan, malah disuruh. Dan beliau juga kan rutin ziarah ke makam Baqi di Madinah, di Baqi. Untuk apa? Untuk mengingat alam akhirat. Jadi kalau dibilang ziarah kubur hukumnya apa? Sunnah. Kalau memang tujuannya untuk apa? Mengingat negeri akhirat, mendoakan ahli kubur, ya, bukan minta sesuatu ke orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah meninggal itu lebih membutuhkan doa daripada kita yang masih hidup. Dan tentu kalau ibu nanyainya tentang apa tadi?
akhirnya. Oh, medeni pertanyaannya pula. Ya kalau saya sih mau nggak pernah melakukan ritual itu ya karena ya pasti tahu kan saya dari lingkup keluarga MU ya. Dari kecil ya memang nggak biasa. Tapi kalau ibu memang mantepnya di situ dengan dalil-dalil yang memang sudah bisa, dengan dalil-dalil yang memang ada bisa dipertanggungjawabkan, ya monggo-monggo aja. Tapi kalau saya ditanya, Ustaz, kalau ke kuburan tahlilan enggak. Doa biasa saja. Cara ritual kami yang diajarkan oleh ustaz-ustaz kami ya enggak dengan cara itu. Ya, itu ya Bu ya. Ustaz, terima kasih penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, kalau nggak ada lagi kita tutup, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang mau nanya lagi? Baik, tidak ada. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa nahnu ila Allahi aqrab bi ta'ati. Arsyadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.